Perintah Kolonel Soeharto untuk menghabisi para pengusut kasus korupsinya sewaktu menjadi Pangdam Diponegoro. Dalam penggal kedua tahun 50-an, di Jawa Tengah berpusat di Semarang, terjadi kejahatan terorganisasi atau organized crime berupa penyelundupan besar-besaran, penggelapan barang-barang milik perusahaan negara, manipulasi dump kendaraan bermotor milik divisi Diponegoro, dan pungutan liar atas barang-barang kebutuhan rakyat. Pungli terkenal tahun 70-an di Jawa Tengah sudah berjalan 20 tahun lebih dulu. Para pelakunya terdiri dari oknum-oknum militer dan sipil, terorganisasi baik seperti galipnya organisasi gangster. Pelaksana utamanya antara lain adalah Liem Siu Liong, Tikian Seng atau Bob Hasan, Tik Liong, atau Sutikno pedagang besi tua. Baru-baru ini bahkan Bob Hasan dengan bangga bercerita di depan wartawan tentang hal tersebut. Sedangkan biang dari kejahatan terorganisasi tersebut tidak lain adalah Kolonel Soeharto, Panglima Divisi Diponegoro waktu itu. Sebagai penguasa perang, saya merasa ada wewenang mengambil keputusan darurat untuk kepentingan rakyat, ialah dengan barter gula dengan beras. Saya tugasi Bob Hasan melaksanakan barter ke Singapura, dengan catatan beras harus datang lebih dahulu ke Semarang. Demikian pengakuan Soeharto dalam buku, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Menurut Subandrio, dalam buku kesaksianku tentang G30S, Soeharto dibantu oleh Letkol Munadi, Mayor Yoga Sugomo dan Mayor Sujono Humardani, diduga terlibat ikut menjual 200 truk angkatan darat selundupan kepada Tek Kiong. Belakangan, Soeharto pun merasa dituduh sebagai koruptor beras. Adanya kriminalitas terorganisasi tersebut, akhirnya sampai di tangan Jenderal Nasution Menteri Pertahanan, Ketua Paran, atau Badan Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Aparat Negara. Atas laporan dari Kepala Staf Divisi Diponegoro Kolonel Pranoto Rekso Samodra dan Letkol Sunario, Komandan CPM Jawa Tengah yang mendeteksi dan mengamati kejahatan tersebut. Letkol Sunario kemudian diangkat menjadi Jaksa Agung Muda. Jenderal Nasution memerintahkan agar kejahatan tersebut diusut, yang dilakukan oleh tim pengusut Markas Besar Angkatan Darat. Pada tanggal 18 Juli tahun 1959, menurut laporan antara, tim inspeksi Angkatan Darat dari Jakarta tiba di Semarang. Tim ini diketuai oleh Brigjen Sungkono. Mereka memeriksa kebijakan Soeharto selaku penguasa perang di Jawa Tengah. Berdasarkan catatan pribadi Pranoto yang kemudian disunting Imelda Bahtiar dan diterbitkan Kompas tahun 2014 dengan judul Catatan Jenderal Pranoto dari RTM Budi Utomo sampai Nirbaya, terungkap bahwa Pranoto mengaku memberikan fasilitas dan keleluasaan untuk tim audit tersebut selama bergerak di wilayah militernya. Tim ini menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Kolonel Soeharto saat menjabat Panglima di Jawa Tengah. Antara lain barter liar, monopoli cengkeh dari Asosiasi Gabungan Pabrik Rokok Kretek Jawa Tengah. Ada juga penjualan besi tua yang disponsori sejumlah pengusaha Tionghoa seperti Lim Sioe Liong. Brigjen Sungkono melaporkan hal ini pada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution. Tim pemeriksa dibentuk juga oleh Markas Besar Angkatan Darat yang diketuai Suprapto, dengan anggota Suwondo Parman, Mas Tirto Darmo Haryono, dan Sutoyo Siswo Miharjo. Mereka adalah para perwira yang punya latar belakang sebagai intelijen, jaksa militer dan polisi militer. Dengan teliti dan kerja keras, dengan didukung bukti-bukti yang sah, akhirnya tim berkesimpulan bahwa terhadap para pelaku harus diambil tindakan. Pertama, Kolonel Soeharto yang menjadi biangnya harus dipecat dari kedudukannya selaku Panglima Divisi Diponegoro. Dan kedua, mereka yang terlibat diajukan ke depan pengadilan. Keputusan yang diambil atasan adalah memecat Kolonel Soeharto sebagai Panglima Divisi Diponegoro, tetapi tidak diajukan ke depan pengadilan. Kolonel Soeharto kemudian dipindah ke Jakarta tanpa jabatan. Sedang Tik Liong diusut oleh Kejaksaan Negeri Semarang atas perintah Jaksa Tinggi Jawa Tengah Mr. Imam Barjo, yang kemudian ternyata meninggal secara misterius. Berita penyelundupan itu cepat menyebar. Semua perwira saat itu mengetahuinya, kata Subandrio. Mengetahui hal ini, Yani marah. Dalam suatu kesempatan, Yani bahkan sampai menamparkan Soeharto. Kasus penyelundupan dinilai telah memalukan korps. Kata M. Jasin yang belakangan berseberangan dengan Soeharto dalam buku, saya tidak pernah minta ampun kepada Soeharto, sebuah memoir, Nasution hendak menghukum Soeharto dengan memecatnya dari TNI. Namun rencana Nasution itu tak terlaksana. Soeharto keburu diselamatkan Mayor Jenderal Gatot Subroto, bapak angkat Bob Hasan. Kata Soekarjo Wilarjito dalam buku,
Mereka menodong Bung Karno, kesaksian seorang pengawal presiden, satu-satunya perwira yang tidak mencela Soeharto hanyalah Jenderal Gatot Subroto. Seperti Soeharto dan Ahmad Yani, Gatot Subroto juga berasal dari rumpun Diponegoro. Ia adalah wakil kepala staf Angkatan Darat ketika kasus Soeharto bergulir. Di pucuk pimpinan Angkatan Darat, Gatot adalah perwira tua yang suaranya cukup didengar. Ia berusaha meyakinkan para petinggi Angkatan Darat bahwa Soeharto masih bisa diperbaiki. Akhirnya Pak Gatot memutuskan tidak ada yang diragukan dan disalahkan atas tindakan saya itu, dan saya diperintahkan melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat sampai selesai, ujar Soeharto. Berkat pengaruh Mayor Jenderal Gatot Subroto, akhirnya Soeharto selamat, meski tak lagi menjabat Panglima di Jawa Tengah. Dengan pemecatan dirinya sebagai Panglima Divisi Diponegoro tersebut, Kolonel Soeharto sangat marah dan dendam, bersumpah untuk membuat perhitungan dan akan menghabisi mereka-mereka yang membuat dirinya celaka. Mereka itu tidak lain adalah para perwira anggota tim pengusut Markas Besar Angkatan Darat dan penandatangan surat keputusan pemecatan Panglima Divisi Diponegoro, yang tidak lain adalah Panglima tertinggi Presiden Soekarno. Dengan terjadinya drama berdarah subuh tanggal 1 Oktober tahun 1965, ternyata seluruh anggota tim pengusut Markas Besar Angkatan Darat, yaitu Jenderal Suprapto, S. Parman, Haryono MT, Sutoyo dan Panjaitan, dibantai abis, dengan tambahan Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Peristiwa tersebut menggoncangkan Indonesia dengan hebat, suatu kondisi awal yang diperlukan untuk mengantar penggulingan Presiden Soekarno melalui G30S oleh Van der Plas Connection. Drama berdarah tanggal 1 Oktober tersebut beberapa bulan kemudian disusul dengan pengepungan istana oleh pasukan gelap, tanggal 11 Maret tahun 1966, berdasar pengakuan sendiri yang disiarkan dipimpin oleh seorang perwira tinggi Kostrad. Presiden Soekarno waktu itu sedang memimpin sidang kabinet, mendapat laporan bahwa istana dikepung pasukan gelap. Segera pimpinan sidang dialihkan kepada Waperdam 3 Dr. Leimena, dan Presiden Soekarno kemudian segera meninggalkan istana dan terbang ke Bogor, diikuti oleh Subandrio. Sikap Bung Karno ini berbeda dengan tatkala menghadapi peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952, waktu istana ditodong meriam yang beliau langsung menghadapinya sendiri. Jenderal Soeharto mengetahui bahwa Presiden Soekarno ke Bogor, segera mengirim 3 orang perwira, yaitu Jenderal Basuki Rahmat, Yusuf dan Amir Mahmud, untuk menyusul ke Bogor, dengan dibekali pesan untuk Presiden Soekarno. Pesannya adalah, apabila ingin terjamin keselamatan pribadi dan keluarganya serta jalannya pemerintahan, agar Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk dapat mengambil tindakan yang perlu, guna menyelenggarakan jaminan ketertiban dan keamanan tersebut. Jika tidak diberi mandat tersebut, Jenderal Soeharto tidak sanggup dan tidak bertanggung jawab jika terjadi kekalutan dan kekacauan yang lebih besar, meskipun sudah diangkat menjadi Menpangat. Presiden Soekarno yang dihadapkan pada tuntutan demikian itu tidak dapat melihat celah lagi untuk menghindar dan sudah terperangkap, sehingga tidak ada jalan lain selain memberikan super semar yang terkenal itu. Secara de facto Presiden Soekarno telah dilucuti kekuasaannya. Memang Jenderal Soeharto berinterpretasi seperti itu, maka dengan super semar tersebut, pada tanggal 12 Maret tahun 1966, PKI dibubarkan. Adapun pertanggungan jawab Presiden Soekarno dengan Nawaksara di MPRS hanyalah peristiwa seremonial belaka. Dengan dibantainya para jenderal anggota tim pengusut Markas Besar Angkatan Darat yang terdiri dari Majen Suprapto, Majen Sparman, Majen Haryono MT, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo dan Brigjen Panjaitan, dan masih ditambah dengan Letjen Ahmad Yani, serta dilucutinya kekuasaan Presiden Soekarno, telah lengkap dan tuntas terlaksana Sumpah Kolonel Soeharto yang diucapkan pada tahun 1957. Demikian pula dengan pembubaran PKI tanggal 12 Maret tahun 1966, tugas pokok terakhir Kolonel Soeharto yang dibebankan padanya oleh induk jaringannya, yakni Van der Plas Connection, yang merekrut dia, telah dilaksanakannya dengan tuntas.